Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Di hari raya ini kita semua saling maaf bermaafan. Kami sendiri utamanya dari Yayasan Edukasi Mandiri, barangkali dari kami dan juga adik-adik ada kesalahan, kekilafan yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian. Demikian pula apabila ibu-ibu terdapat kesalahan juga sudah kita maafkan. Jadi pada pagi hari ini kita barangkali tidak sempat anjang sana ke rumah masing-masing. Dalam kesempatan kali ini saling bermaaf-maafan. Nggih Bu, nggih? Yang kedua kalinya kita semua pada pagi hari ini kembali bertemu dengan program edukasi berbagi. Seperti biasanya kita akan berbagi sayur mayur, lauk pauk, telur, dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan sedekah dari donatur menjadi sedekah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pada pagi hari ini mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, dan juga mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan kesehatan, dan kita semua dimudahkan semua urusannya. Sedekah memang merupakan satu anjuran di dalam agama ini, di mana Nabi Muhammad SAW pernah kedatangan tamu. Tamunya ini kebetulan adalah seorang yang sedang dalam keadaan lapar, kemudian mengetuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, kami sedang dalam keadaan lapar, kami dalam keadaan kekurangan, kami meminta sedekah darimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil istrinya yaitu Aisyah untuk mengambil salah satu baju Rasulullah. Kemudian pengemis ini diberi baju oleh Rasulullah, dan segera mereka pergi ke pasar. Kemudian setelah pengemis ini pergi ke pasar, mereka mengumumkan siapa yang mau membeli baju Rasulullah, siapa yang mau membeli baju Rasulullah. Kemudian orang-orang berkumpul karena mendengar baju Rasulullah sedang dijual. Kemudian datanglah orang-orang, dan juga pada saat itu ada orang yang kaya raya namun buta. Kemudian mereka juga mendengarkan pengumuman di pasar itu. Kemudian orang yang buta yang kaya ini memerintahkan pada budaknya untuk ikut lelang baju Rasulullah. Mereka bersemangat untuk membeli baju Rasulullah. Kemudian orang yang buta ini sambil berpesan kepada budaknya, apabila kamu berhasil membeli baju Rasulullah, maka kamu akan saya merdekakan. Kemudian si budak ini juga datang ke pasar, dan singkat cerita si budak ini berhasil sebagai pemenang lelang, yaitu yang bisa membeli baju Rasulullah yang suci. Kemudian baju Rasulullah ini dibawa ke rumah orang yang buta yang kaya raya tadi, dan ketika baju ini sudah sampai di tangan orang yang buta itu, kemudian orang yang buta ini berdoa, ya Allah, ya Rob, ya Tuhanku, atas nama baju yang suci dari Rasulullah, maka sembuhkanlah kebutaanku dan berilah kami penglihatan kembali. Maka setelah diusap-usapkan di matanya, apa yang terjadi?
ternyata orang ini bisa melihat kembali berkat baju Rasulullah yang suci itu tadi. Kemudian dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah atau manfaat dari sedekah. Ternyata dari sedekah yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada 4 hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, sedekah ini bisa menjadikan orang yang miskin tadi menjadi kaya. Artinya orang yang miskin tadi dengan melelang baju Rasulullah, mereka mendapatkan dinar atau mendapatkan uang yang sangat banyak dan mereka menjadi kaya. Kemudian yang kedua, dengan sedekah Rasulullah itu bisa menjadikan orang yang buta tadi menjadi bisa melihat kembali. Dan yang ketiga, dengan sedekah tadi orang yang menjadi budak bisa merdeka, bisa lepas dari status budaknya. Dan yang keempat, yang terpenting lagi, hikmah dari sedekah yaitu akan kembali lagi ke orang yang sedekah. Buktinya apa? Buktinya baju Rasulullah tadi ternyata oleh orang yang buta tadi juga dikembalikan kepada Rasulullah. Saking senangnya mereka sudah bisa melihat kembali. Jadi ini marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini bagi yang sedekah bisa menjadi bermanfaat, banyak hikmah, dan juga sedekah ini ternyata justru tidak berkurang rezekinya, justru yang terjadi dengan sedekah rezekinya semakin dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang bersedekah, yang berinfak untuk program edukasi berbagi senantiasa rezekinya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang menerima sedekah dan juga kita yang berkumpul di majelis ini, mudah-mudahan kita semua juga dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.